Ya, ya, ya. Happy ye, ye, ye. Kita nyanyi itu dulu yuk. Oke, semuanya mic-nya diaktifin dong. Biar Kak Gila bisa dengar suaranya. Sudah? Kita nyanyi happy lagi. Udah. Apa ya, Kak? Ulang, Kak. Oke, ya. 1, 2, 3. Ya, yang jadi kenangan jadi dari teman ya happy saya senang jadi anak Tuhan yang jadi malam jadi impian cintaku semakin mendalam. Oke, siapa yang hari ini semua teman-temannya di sekolah minggu? Mami itu papi tadi. Walaupun via Zoom adik-adik. El, seneng gak ketemu El? Senang, oke. Sekarang kita mau nyanyi lagu kedua ya adik-adik. Kita nyanyi Jalan serta Yesus. Ya, kita nyanyi yuk. Yuk. Kita nyanyi Jalan serta Yesus. Ini Kak Gila sama Kak Jo nih. Buat ketemu adik-adik, nyanyi sama adik-adik ya. Yuk kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Serta Yesus dalam sertanya setiap hari jalan serta Yesus serta Yesus selamanya dalam susah dalam susah dalam sertanya setiap hari dalam sertanya Sekali lagi. selamanya Jalan serta setiap hari. Serta Yesus dalam jalan setiap hari jalan-jalan serta Yesus selamanya. lagi. Kita mau dengar firman Tuhan adik-adik yang disampaikan oleh Ibu Linda. Sebelum itu, mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Lipat tangannya. Tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Minggu ini kami boleh kumpul dalam ibadah Zoom Sekolah Minggu Gabungan GKP Efata Cakung. Kami ya Bapak, kami boleh berkumpul dengan teman-teman walaupun kami bertemu dengan teman-teman dan kakak sekolah minggu kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, berkati bila kami sebagai anak-Mu dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Gilda. Sebelum kita mau dengar firman, kita mau nyanyi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kita nyanyi satu lagu ya adik-adik sebelum kita dengar cerita dari Bu Linda. 1,
2, 3. Kasihnya seperti sungai, Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir jiwa, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita ulang lagi. Kasihnya seperti kasihnya di hatiku. Panas seperti sungai di hatiku. Oke, sekarang kita mau dengar cerita dari Bu Linda. Bu Linda silakan. Terima kasih Kak Gilda. Selamat siang anak-anak, adik-adik. Selamat siang, Bu. Siang. Apa kabar? Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Oke. Senang bertemu dengan adik-adik hari ini. Masih mau dengar tentang cerita firman Tuhan ya? Ya. Oke, adik-adik. Yuk kita berdoa supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pada hari ini adik-adik kami mau sekolah minggu dan juga kami bertemu dengan sukacita. Hari ini Tuhan, detik ini juga adik-adik kami siap mendengar firman Tuhan, supaya Engkau hadir di hati adik-adik kami, agar adik-adik kami tekun mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mendengarkan cerita host. Tolong aku mau share screen. Sudah Bu, sudah. Oke. Terima kasih. Udah kelihatan belum? Oke. Adik-adik, nih, pembacaan Alkitab kita hari ini adalah Gereja Tanpa Diskriminasi judulnya, yaitu dalam pembacaan Alkitab Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Coba siapa yang mau membaca ayat 1? Ayo. Ayo, Daniel bisa membaca nggak ayat 1? Bisa, Kak. Oke. Daniel. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah ke 12 muridnya bersama-sama dengan dia. Oke, ayat 2. Ayat 2 siapa lagi ya? Ayo, L ada L? Belum bisa baca ya? Oke, terusin. Samuel terusin. Terusin, Nak. Dan juga Daniel, Bu. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria, yaitu Magdalena, yaitu dibebaskannya dari 7 roh jahat.
Oke. Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Oke. Inilah firman Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini sebagai materi adik-adik, ya, bahwa judulnya Gereja Tanpa Diskriminasi. Apa hubungannya dengan ini ya, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3? Jadi di dalam sini bahwa dulu perjalanan, ya, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sepanjang jalan dia memberitakan Injil dengan ke-12 muridnya, semuanya adalah laki-laki enggak? Tidak ada perempuan ya. Ya, kenapa? Karena perjalanannya sangat jauh. Kemudian ya, sangat jauh dan bermalam-malam, berhari-hari. Tetapi ya, walaupun itu ya, Tuhan Yesus selalu memperhatikan perempuan, ya, bukan hanya laki-laki saja, tetapi perempuan juga ya dilayani oleh Tuhan Yesus. Salah satu, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita namanya Maria Magdalena, yaitu disembuhkan dari roh jahat, ya, atau disebut kesurupan, ya. Jadi ya, roh jahat itu ada 7 roh jahat dalam tubuhnya. Tapi Tuhan melayani seorang perempuan yang sakit atau kesurupan itu. Berarti di sini di ayat 2 berarti Tuhan Yesus tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi tetap melayani. Kemudian adik-adik ada juga Susana. Susana itu adalah istri Kuza bendahara Herodes. Banyak perempuan-perempuan melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ini juga. Jadi artinya kalau di sini ayat 3 ya, Susana itu orang kaya, namanya juga suaminya bendahara pada kerajaan Herodes, ya. Dia melayani melayani orang dengan kekayaan mereka. Ini firman Tuhan. Dan judulnya adalah Gereja Tanpa Diskriminasi. Jadi di sini di ayat 1 sampai 23 itu adalah di dalamnya ceritanya bahwa Tuhan tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Itu adik-adik. Untuk adik-adik, pernah nggak adik-adik melihat di sekolah atau di rumah saling mengejek? Ayo. Atau di SD negeri adik-adik diejek, ya. Misalnya diejek begini ya adik-adik. Wah, kamu orang Batak gitu. Tuh, berarti termasuk mengejek itu termasuk diskriminasi enggak? Diskriminasi itu apa ya? Ya. Diskriminasi itu tidak membeda-bedakan warna kulit, ya, rambutnya, keriting, kemudian apalagi? Apa adik-adik? Nih, kakak kasih nih. Ya. Jadi yang namanya tidak diskriminasi itu adalah saling diterima dan menerima apa adanya dengan teman-teman. Jadi pengalaman diterima dan menerima adalah pengalaman yang membawa kedamaian. Jadi kalau kita tidak saling mengejek, menerima teman apa adanya, tidak memandang kaya miskin, maka yang akan membawakan kedamaian. Jadi kedamaian setiap orang itu dibutuhkan oleh setiap orang. Jadi damai itu apa sih? Tenang, ya. Tenang. Jadi kalau misalnya adik-adik di sekolah, ya,
terasa tenang, nyaman, damai. Kenapa adik-adik? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, menerima, diterima, kedatangan kita diterima, kita pun menerima orang lain, kita pun diterima yang lain, pasti tercipta kedamaian. Jadi setiap orang itu ya pengen kedamaian enggak adik-adik? Setiap orang pengen kedamaian enggak? Enggak ada berantem. Pengen. Ya kan? Setiap orang, tidak ada satu orang yang senang bila tidak diperdulikan. Adik-adik pernah nggak tidak diperdulikan temannya? Pernah nggak tidak diperdulikan temannya, atau tidak diperdulikan kakaknya, atau tidak diperdulikan gurunya? Pernah nggak, Dak? Oh, berarti adik-adik tidak pernah ya? Iya, berarti kakak senang mendengarnya. Berarti kalau kita yang menerima orang lain dan terima orang lain, berarti sikap adik-adik suka peduli dengan temannya. Jadi bertanya juga kenapa, apa sering terjadi di sekolahnya dimusuhin, ya kan? Tanpa sebab dimusuhin, kemudian diajak temannya supaya memusuhin si A, si B, si C, ya. Misalnya ini siapa? Temannya, aduh, itu jangan ditemani. Dia orangnya seperti ini. Pernah nggak adik lakukan seperti itu di sekolah? Ya kan, mengajak teman-temannya karena misalnya orangnya jahil juga ya. Beda ya. Kalau diskriminasi itu beda ya. Misalnya kalau temannya cacat terus itu tidak boleh. Jadi hari ini kita belajar untuk dapat saling menerima orang lain dalam sebuah persekutuan gereja, sehingga pada olehnya kita mewujudkan gereja yang hadir tanpa diskriminasi. Jadi di gereja juga adik-adik ya tidak boleh saling mengejek, tidak boleh egois, ya kan? Jadi harus saling menerima satu sama lain. Supaya apa? Supaya tercipta kedamaian. Jadi Injil supaya gereja itu ada kompensasi, maka perlu ada Injil. Ya. Jadi dalam gereja itu mewujudkan gereja yang hadir tanpa diskriminasi, maka perlu ada Injil. Injil itu apa? Kabar baik bagi semua orang. Tidak ada bisa mencegah seluruh lapisan masyarakat, baik secara gender, suku, latar belakang, pendidikan, dan sosial. Gereja perlu membuka pintu bagi siapapun ingin menerima Yesus dan melayani muridnya. Jadi adik-adik, berarti kita sudah membaca Injil hari ini adik-adik. Ya, sudah membaca Alkitab, bahwa adik-adik sudah dengar ini hari ini. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya, laki-laki dengan perempuan sama. Tidak boleh membedakan suku seperti gereja kita. Di gereja kita itu suku ya, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada Manado, ada Ambon. Berarti ya gereja kita membuka pintu bagi suku apapun. Karena di mata Tuhan Yesus semua manusia adalah sama. Semua manusia Yesus melayani muridnya, mau suku apapun, mau latar belakangnya, ya sosialnya, kaya dan miskin sama di mata Tuhan. Jadi ini hari ini adik-adik sudah diingatkan kepada adik-adik supaya harus semuanya ditemani adik-adik ya. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Misalnya yang kaya aja yang temani, yang miskin enggak boleh adik-adik ya. Karena sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus
bahwa di mata Tuhan Yesus adik-adik itu sama, mau perempuan laki-laki sama, mau jelek atau cantik sama, mau hidungnya mancung, mau hidungnya pesek sama di mata Tuhan. Karena fisik itu tidak perlu bagi Tuhan, tetapi ya kerajinan sekolah minggu, rajin ibadah itu yang membedakan adik-adik dengan temannya yang lain. Semakin kita menyayangi Tuhan Yesus aktif sekolah minggu, maka Tuhan Yesus juga selalu hadir di tengah-tengah adik-adik. Kemudian diskriminasi itu tidak boleh berkembang di gereja dalam seharian. Kita perlu mewujudkan bersama, misalnya adik-adik melihat temannya mengejek, ya bolehlah adik-adik mengingatkan, nggak boleh begitu, ya. Jadi sebagai anak Tuhan di sekolah, kalau temannya misalnya diajak-ajak adik-adik bermusuhan dengan seseorang, tidak boleh. Ya, ini sering terjadi di sekolah ini. Ya, di sekolah kakak juga sering terjadi, ya. Kalau di BK itu berantem hanya gara sepele, berantem dibawa ke guru BK, ya. Kalau dia masih SD, wali kelasnya pasti memanggil kenapa berantem, hanya karena ngata-ngatain, ya kan? Ngata-ngatain karena si A, si B, terus si A mengajak si C untuk memusuhin si B. Nggak boleh adik-adik ya. Harus mengingatkan temannya seperti itu. Karena kalian sudah mendengarkan Injil. Dalam firman Tuhan Lukas 8 ayat 1-3, tidak ada diskriminasi ya di hati adik-adik. Di hati kalau di gereja. Sekarang adik-adik sudah mendengar, di hati adik-adik tidak ada diskriminasi. Kemudian ada yang tinggi, ada yang pendek. Ini salah satunya tadi diskriminasi. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Mau tinggi, mau pendek tidak boleh ngejek ya. Mau kulitnya hitam atau kulit putih tidak boleh. Jadi tidak ada diskriminasi di hati adik-adik. Kemudian ini rambut keriting atau rambut lurus atau hidung yang mancung, Tuhan menciptakan kita berbeda. Ya, setiap manusia diciptakan Tuhan itu unik. Ya, adik-adik itu kalau kulitnya hitam, ya ada kelebihannya, tidak gampang sakit. Ya, kalau warna hitam kulitnya tidak gampang sakit, kena sinar matahari tebal. Kalau gendut bagaimana? Sama. Ya, jadi adik-adik ya di hati adik-adik harus tidak ada diskriminasi antara teman. Oke adik-adik. Nah, berikut contoh diskriminasi yang masing-masing sering dijumpai di lingkungan sekitar. Ini dulu ya, seorang perempuan tidak boleh bekerja sebagai supir atau pilot karena jenis kelaminnya kalau perempuan. Tapi sekarang pilot ada loh perempuan, supir juga ada sekarang perempuan. Kenapa? Karena untuk kebutuhan hidup, mencari nafkah. Jadi untuk sekarang ya mau supir, mau pilot sudah boleh perempuan. Kemudian presiden juga pernah perempuan, yaitu Ibu Megawati. Kemudian sekelompok orang mengejek atau memperlakukan orang secara berbeda hanya karena perbedaan keyakinan. Nah, ini sering terjadi adik-adik ya. Sering terjadi ya. Sekelompok orang mengejek atau memperlakukan orang secara berbeda hanya karena perbedaan keyakinan. Ini sering terjadi. Jadi adik-adik juga nggak boleh ya. Kalau misalnya ada terjadi di lingkungan adik-adik, terutama di sekolah, boleh kalian bercerita ya. Di dalam kitab kami nggak boleh loh membedakan mau agama ini dengan agama itu, karena ya mau agama ini dengan agama itu sama di mata Tuhan. Toh
Kita tujuannya adalah sama-sama menyembah Tuhan. Buktinya matahari. Matahari diciptakan bukan hanya buat Kristen doang kan. Matahari diciptakan untuk semua manusia. Itu salah satunya. Jadi matahari, bulan diciptakan bukan hanya untuk orang Kristen saja. Berarti ya, walaupun perbedaan keyakinan di mata Tuhan itu sama. Nah, kalau adik-adik berani mengatakan kepada temannya, boleh adik-adik ceritakan, emang kalau saya Kristen kenapa? Saya kan ciptaan Tuhan juga. Matahari juga kita rasakan juga, sama-sama merasakan sinar matahari, panas matahari, sama-sama merasakan hujan, sama-sama merasakan bulan malam hari gitu. Seandainya ada mengejek adik-adik sekolah. Kemudian ODH atau orang yang sakit AIDS. Nanti kalau kamu dewasa tahu nih ya, sering dijatuhi masyarakat karena takut tertular. Ini kalau kita sekarang adalah yang kena COVID ya adik-adik ya. Kena COVID, kalau udah kena COVID pasti dijauhin. Ya, dijauhin. Kenapa? Takut menular. Kemudian kaum difabel itu masih jarang mendapat fasilitas publik yang ramah untuk mereka. Misalnya ya, kalau sekarang tapi kalau sekarang sama ya, sama di sekolah negeri mau namanya jalur inklusi yang cacat diterima di sekolah SD negeri atau SMP negeri. Ya, namanya jalur inklusi. Berarti sama ya. Tapi jadi seorang guru kalau ada misalnya di kelas itu ada inklusi, maka kami guru selalu menjelaskan tidak boleh menyakitin yang anak inklusi. Ya, tapi kalian kalau menemukan di sekolahnya misalnya gagap ya kan, nggak boleh mengejek ya adik-adik ya. Kalau gagap ngomongnya tidak boleh mengejek ya. Kalau mengejek sama aja kamu mengejek Tuhan. Karena yang cacat itu juga ciptaan Tuhan. Jadi nggak boleh adik-adik ya. Kalau orang yang cacat di sekolahmu, di lingkunganmu tidak boleh kalian ejek. Kalau kalian ejek berarti namanya sudah diskriminasi. Kemudian perlakuannya berbeda. Ya, sering kakak sendiri pernah merasakan nih. Ya, kalau dapat kartu BPJS langsung dilama-lamain. Tetapi kalau bayar langsung cepat. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kalian sudah jadi pejabat ya, atau misalnya kalian seorang dokter atau kalian menjadi seorang perawat ya, sebagai anak Tuhan tidak boleh membedakan orang yang miskin dengan yang kaya. Karena dari kecil kamu udah diajarkan adik-adik tidak boleh membeda-bedakan orang yang kaya dengan orang yang miskin. Ya, ketika kamu dewasa, mungkin kalian seorang dokter atau seorang menjadi perawat atau menjadi pejabat ya. Kita nggak tahu hari ini kamu anak sekolah minggu, bisa aja kamu nanti jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota DPR, ya. Ingat firman Tuhan, waktu kecil, waktu sekolah minggu, harus diingat adik-adik ya, tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian melakukan diskriminasi dengan menjauhi teman yang berasal dari luar Pulau Jawa. Ya, ini pertama kali waktu kakak mengajar di Jakarta, ini pernah sebentar ini. Ya, karena kakak dari Pulau Jawa agak gimana gitu ya. Tetapi karena kakak bisa menyelesaikan dengan berteman dengan baik, akhirnya mereka baik lagi dengan kakak. Jadi kakak-kakak juga, adik-adik juga ya
Tidak boleh ya, berasal dari luar Pulau Jawa harus sama. Jangan mentang-mentang dia misalnya sukunya tidak sama dengan adik-adik, nggak boleh juga ya. Jadi inilah ada 6 diskriminasi yang sering dijumpai di lingkungan kita. Mudah-mudahan adik-adik ya, adik-adik tidak melakukan yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan harus adik jauhin. Ya adik-adik. Paham adik-adik? Ya. Contoh diskriminasi yang seperti ini adik-adik ada 6. Nomor 1 ya. Nomor 1, saya seorang perempuan. Sekarang harus bisa jadi bupati. Bisa. Saya seorang perempuan pengen jadi pilot. Bisa. Saya seorang perempuan pengen jadi supir taksi. Bisa. Ya. Sekarang sama ya, sama. Tuhan Yesus juga dari zaman Tuhan Yesus ya, di mata Tuhan laki-laki perempuan sama. Kemudian berikutnya terakhir, adik-adik, cara menghindari diskriminasi bagaimana sih cara menghindarinya? Ya. Dengan perlakuan kalian saling menghormati, menghargai setiap perbedaan yang ada. Itu cara menghindari diskriminasi. Menghormati temannya, menghargai temannya, ya, setiap perbedaan yang ada. Misalnya kalian diejek teman, ya, tapi kamu baik aja, tetap kamu tidak membalas. Karena dalam firman Tuhan, kalau kamu ditampar pipi kiri, ya, kamu akan memberikan pipi kanan. Artinya apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu ya. Misalnya kalau terjadi pada diri adik-adik. Kalau adik-adik diejek, jangan dibalas, diam aja. Berarti nanti mereka berkata, wah orang Kristen hebat ya. Diejek-ejek, tapi diam aja, mereka itu tabah. Karena dalam agama Kristen itu ada kasih. Kasihilah musuhmu, gitu ya. Musuh kita aja harus kita kasihin. Jadi apalagi untuk menghormati dan menghargai, ya, menghormati dan menghargai, ya, itu berarti sudah menghindari diskriminasi. Perlakuan kita, perlakuan adik-adik harus menghormati, harus menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitarmu. Kemudian yang kedua, menyadari. Adik-adik harus menyadari jika setiap manusia memiliki hak ajasi manusia masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Ya, walaupun misalnya di seberang kita, di seberang agama kita melakukan seperti itu, biarkan mereka, tapi kita jangan melakukan adik-adik. Ya, kita harus menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak ajasi. Ya, setiap manusia memiliki hak ajasi manusianya masing-masing. Ya. Termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Jadi adik-adik itu tidak boleh mengejek teman karena dia punya hak ajasi teman yang kita hadapi tadi. Misalnya orang gila di sekitarmu lewat, ya, tidak boleh orang gila, nggak boleh adik-adik ya, karena dia itu tidak waras, berhak dia di sekitar kita, ya, dia berhak di sekitar kita, jadi tidak boleh diejek. Kemudian mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lainnya. Ini mempelajari kebudayaan, budaya di Indonesia sangat banyak, bahasa daerahnya juga sangat banyak. Ya, malah kalau kita mempelajari budaya dengan bahasa orang lain, malah kita hebat namanya ya. Sama dengan kalau kamu bisa bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris itu adalah bangsa lain. Kalau kamu bisa berbahasa Inggris, maka bertambah ilmumu, makin hebat, ya. Jadi adik-adik jangan malah mengejek, ya, malah dengan mempelajari kebudayaan, dengan mempelajari bahasa daerah,
dengan daerah lain sendiri, maka malah bagus. Ya, malah kamu bertambah ya, memahami betapa indahnya hidup aman dan tentram. Jadi kalau kamu mempelajari kebudayaan lain, misalnya lagu Batak atau lagu Ambon atau lagu Manado, malah tambah enak ya, makin banyak bisa bahasa, makin banyak, makin kamu dihargai orang lain gitu adik-adik, bukan malah diejek. Kemudian keempat, membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek. Tidak boleh tidak mudah mengejek, menghina, apalagi membenci karena berbeda suku, agama, ras, status sosial ataupun kebudayaan. Gitu ya. Itu cara menghindarinya. Dari diri kita sendiri dulu adik-adik ya. Dari diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita sudah melakukan tidak mengejek orang lain, tidak menghina orang lain, pasti di sekitar kita juga akan menghargai kita. Pasti di sekitar kita akan membenci kita. Tapi kalau misalnya kita suka mengejek, suka menghina, maka yang ada apa? Orang menghindari kita. Ah, nggak mau dekat dengan dia, nggak nyaman kalau dekat dengan dia, gitu. Jadi adik-adik harus tahu ya, membiasakan diri tidak mudah mengejek ya, supaya kita semakin banyak teman, semakin disayang teman. Kalau misalnya tidak saling mengejek, tidak selalu menghina, maka tidak ada rasa kebencian. Akhirnya tercipta adalah kedamaian. Jadi ada sukacita, ya. Itu adik-adik. Kalau kita misalnya disenangin teman, akhirnya semakin sayang sama kita, maka orang selalu merindukan kita, adik-adik. Ya kan? Kangen nih sama Kakak Linda nih. Itu. Kenapa? Karena Kakak Linda misalnya murah senyum, ya. Nah, adik-adik juga begitu. Harus murah senyum, nggak boleh gampang marah. Kemudian yang kelima, menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Bagaimana cara menumbuhkan semangat, Nak? Adik-adik, semangat, nggak loyo gitu loh. Semangat, tidak loyo. Ciri-ciri orang yang semangat gimana sih? Ya, tidak malas, tidak lemot, ya kan? Itu dulu yang pertama. Jadi modal adik-adik ya, menumbuhkan semangat. Tentunya untuk tumbuh semangat itu karena ada teman-teman kita yang mendukung kita. Tapi kalau misalnya teman kita satu pun nggak ada di sekolah, maka jadi nggak pede, nggak percaya diri. Karena banyak musuh di sekolah, banyak musuh di lingkungan kita. Nah, timbul semangat, ya tumbuh semangat karena punya teman banyak, gitu ya. Sehingga dengan adanya semangat, dengan tumbuhnya semangat, maka jiwanya pun nasional. Jadi tidak misalnya tidak ada KKN. Kalau misalnya ini si Grace orang Jawa, terus si B ya orang Batak. Tapi karena dia misalnya ada lomba, ya memang bagus si Grace gitu loh. Tidak boleh yang tidak bagus dibilang bagus. Karena apa? Karena satu suku, nggak boleh. Jadi kalau bagus memang bagus, gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau semangatnya bertumbuh, maka jiwanya juga pasti jiwa nasional. Jiwa nasional itu adalah ya kuat, ya tidak percaya diri tinggi, gitu ya. Percaya dirinya tinggi, semangat, jiwanya timbul percaya diri tinggi, tidak loyo, ya. Karena apa? Karena didampingi teman-teman yang hebat, gitu ya.
Kemudian yang keenam, menjalin komunikasi dan membina hubungan yang baik dengan teman atau keluarga yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Jadi menjalin komunikasi. Menjalin komunikasi itu memelihara hubungan, membina hubungan. Ya, jangan menyakiti antara yang satu dengan yang lain. Tidak boleh egois. Misalnya di gereja nih, di gereja GKP Cakung, mentang-mentang misalnya ini langsung ini nggak boleh. Ya, semua itu sama-sama punya gereja kita. Tidak boleh, oh saya loh yang punya gereja, nggak boleh adik-adik ya. Jadi mau suku apapun, kita sama-sama punya hak untuk dilayani di gereja kita. Jadi sehingga terjadi komunikasi yang baik, gitu ya. Jadi tidak membedakan teman dan keluarga yang berbeda. Kemudian terakhir, membiasakan diri untuk tidak mudah menilai orang lain dari penampilan luar saja. Ini yang terakhir, yang paling penting adik-adik. Jadi kalau misalnya melihat seseorang itu jangan lihat dari rupanya, ya. Jangan lihat dari penampilannya, tapi lihat dari perilakunya. Perilaku yang bagaimana? Yang tadi, ya, yang suka membawa kedamaian, ya, suka membawa kedamaian, tidak menyinggung teman. Jadi ini dari kecil kamu harus membesarkan diri adik-adik, ya. Bahwa penampilan seseorang itu tidak dari luar saja, tapi dari perilaku. Jadi penampilannya kurang bagus, tapi perilakunya bagus. Tetap harus ditemani adik-adik ya. Jadi itulah adik-adik. Nah, kembali lagi, ini sebenarnya masih ada. Nah, kembali lagi dari firman Tuhan, ya, bahwa ya adik-adik mulai hari ini di hati adik-adik tidak ada diskriminasi di gereja, bukan hanya di gereja saja, tetapi di hati adik tidak ada diskriminasi. Kenapa? Karena ya Tuhan menciptakan manusia itu memiliki keunikan sendiri. Ya, mau laki-laki mau perempuan tetap dilayani oleh Tuhan. Itu adik-adik ya. Sampai di sini adik-adik. Mudah-mudahan dengan adanya firman Tuhan yang didengarkan, yang kakak ceritakan, adik-adik, di hati adik-adik tidak ada diskriminasi. Jadilah adik-adik sosok yang pembawa damai. Pembawa damai tadi yaitu hindarin tidak ada diskriminasi tadi. Seperti itu adik-adik. Paham adik-adik? Paham? Ada yang mau diceritakan? Ayo kakak mau dengar ceritanya. Paham adik-adik? Jadi tadi kakak ingatkan ya, tidak boleh ya. Nih, hindari diskriminasi. Yang pertama jangan melihat orang lain dari penampilan. Oke. Hari ini sudah kakak mengingatkan supaya di hati adik-adik tidak ada diskriminasi. Ini bahasanya ini bahasa udah dewasa ini ya. Kalau bahasa anak-anak tidak boleh saling mengejek ya. Bahasa anak kecil tidak boleh saling mengejek. Mengejek misalnya apa? Ah, kamu jelek. Kamu matanya begini, nggak boleh ya. Jadi harus saling menyayangi dengan teman yang satu dengan teman yang lain supaya kalian dirindukan teman-temannya ya, supaya memiliki semangat jiwa yang nasional. Seperti itu adik-adik. Oke, udah selesai. Adik-adik, mudah-mudahan adik-adik bisa mendengarkan, bisa mengingat, dan bisa melakukannya
di rumah, di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada. Ada mau diceritakan Adeline, Daniel, Kimi. Selamat pagi cantik. Ada lagi? Oke, berarti nggak ada ya. Kak Gilda, ada lagi tambahan Kak Gilda? Kak Gilda, ada lagi tambahan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita berdoa. Tutup matanya. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Yuk berdoa adik-adik. Yuk kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Hari ini saya dengan adik-adik saya sudah mendengarkan firman Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami menjadi pembawa damai, supaya kami dirundukan teman-teman, ingatkan kami, adik-adik kami dimanapun berada, di sekolah dan di rumahnya, menjadi anak yang tidak diskriminasi, tidak saling mengejek dengan satu yang lain. Karena adik-adik kami tadi sudah mendengarkan Tuhan Yesus saja tidak membedakan yang jelek, tidak membedakan laki-laki dan perempuan, tetapi selalu melayani dengan menyembuhkan seorang wanita, menyembuhkan yang buta, yang pincang, penyakit kusta. Tapi kami pengen seperti Tuhan Yesus supaya kami selalu menerima teman-teman bagaimanapun keberadaan teman-teman kami. Inilah Tuhan, ingatkan kami, ingatkan adik-adik kami menjadi anak yang baik, anak yang di hatinya selalu tidak ada diskriminasi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan kehidupan adik-adik kami di sekolah menjadi anak yang pintar, anak yang menyayangi orang tuanya, dan anak yang cerdas, dan anak yang dikasihi guru-gurunya. Terima kasih Bapak, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa adik-adik kami, agar kami layak menerima berkat yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Bu Linda untuk firman-Nya. Oke. Oke, adik-adik, kita mau nyanyi lagu persembahan. Seperti biasa di minggu-minggu sebelumnya, persembahan nanti ke Papa sama Mama ya adik-adik ya. Nanti Papa sama Mama. Suara kakaknya kecil. Nanti Mama bawa ke gereja ya adik-adik ya. Oke, kita mau nyanyi lagu persembahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik tahu nggak lagunya? Halo? Yuk boleh dihidupin yuk mic-nya yuk adik-adik. Halo adik-adik. Iya Kak. Boleh dihidupin yuk mic-nya yuk. Kita nyanyi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. 1, 2, 3. Betapa Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa kasih-Mu Yesus, jiwaku selamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, kita mau doa persembahan. Siapa yang mau bantu Kak Gila doa persembahan? Adik-adik?
Siapa yang mau bantu Kak Gila? Dari kelas Madia deh. Coba kelas Madia ada yang mau bantu Kak Gila doa. Kelas Madia? Ini nggak ada yang kelas Madia ini. Apa semua kelas Pra Indri ya? Siapa yang mau pimpin doa? Ayo. Doa persembahan. Kak Gila tunjuk ya. Iko doa persembahan Iko. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di Zoom ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati agar persembahan ini bisa berguna untuk gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Iko. Sebelum Kak Gila mau tutup ibadah sekolah minggu ini, Kak Gila mau ingetin. Tanggal 17 Maret nanti adik-adik jam 6 pagi kita mau Paskah ya. Jadi ibadah Paskah sekolah minggunya kita ketemu di gereja ya adik-adik. Senang nggak? Senang. Nah, 17 Maret. 17 April adik-adik kita Paskah di gereja jam 6 pagi. Adik-adik harus bangun pagi ya. Oke. Ibadah sama-sama ketemu kakak sekolah minggunya ya. Oke? Oke, Kak. Siap. Yuk, kita lagu terakhir. Oke. Rasa bahagia. Bahagia ketemu sama adik-adik, ketemu sama Kalinda, ketemu sama kakak sekolah minggunya. Yuk kita sama-sama kita nyanyi. Jangan di-unmute ya, biar kita dengar suaranya. Yuk. 1, 2, 3. Hari Ini ku rasa bahagia. saudara Tuhan Yesus kita tanpa memandang di antara kita bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya adik-adik. Saudaraku, yang cepat menderitakan kita. Oh, saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan kita. Bu, Ibu Linda bisa bantu kita doa berkat. Setelah habis doa berkat, nanti kita foto bersama. Doa berkat dan foto ya. Terima kasih. Doa berkat kayak mana sih? Aja Bu, doa penutup. Iya kayak mana? Lupa saya. Mana lu? Ya udah Bu, saya yang tutup aja. Oke. Adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa di ibadah Zoom. Nanti ingetin lagi sama papa sama mamanya tanggal 17 kita ibadah Paskah di gereja. Oke. Mari kita mau doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah boleh kami dengar, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah disampaikan Bu Linda dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau berpisah dari ibadah Zoom ini ya Tuhan. Tuhan Yesus kiranya Engkau mau memberkati
kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan nanti ya Bapak. Berkati kehidupan kami, berkati orang tua kami, berkati kakak sekolah minggu kami, dan berkati kami juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Siapkan muka yang paling cantik, paling ganteng, gayanya paling bebas, gayanya paling keren. Kak Randy bantu kita ya Kak Randy ngambil gambar. Oke, dihitung ya. 1, 2. Sebentar. Kak Randy lagi mau ngambil ini gambar. Siap? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Gilda, Kak Jonathan, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Izin live ya.